Bab ketiga, Su Yao. Ayo bertarung denganku. Saat Su Chen melompat ke udara, sebuah pukulan keras melesat keluar. Tanda pukulan yang tak tertandingi, seolah-olah seekor naga surgawi, menusuk melintasi langit. Meskipun kekuatan kultivasi Su Chen hanya mencapai puncak tubuh fisik ke-9, namun kekerasan dan ketakutan yang terpancar dari pukulan itu membuat semua orang tidak bisa menahan perubahan wajah mereka. Pada saat ini, Su Chen terlihat seperti seekor naga raksasa yang marah. Krak! Wajah prajurit yang memukul Liu Hanyan berubah pucat. Ingin melawan, namun pukulan itu langsung menghantam dadanya. Dadanya hancur seketika, dia memuntahkan darah dengan ganas. Tubuhnya terpental keluar, menabrak keras dinding yang jauh di depan. Seketika, organ tubuhnya hancur, napasnya hampir putus. Kakak kedua, tolong selamatkan aku. Prajurit lain mengerang. Wajah pucat, segera melepaskan cengkeramannya pada Liu Hanyan dan berusaha melarikan diri. Kau mati untukku! Dalam mata Su Chen, amarah memuncak. Cahaya berkilau di kakinya. Dia seperti bayangan yang melintas cepat, dan sekali lagi suatu pukulan menghantam. Su Chen, kau berani! Su Yuanchang akhirnya sadar. Marah yang membara tak terbendung. Kedua prajurit itu sebenarnya adalah bawahannya. Ketika anjing menggonggong, pemiliknya harus mengetahui. Su Chen benar-benar membunuh orang di depannya. Namun sebelum ia selesai berbicara, Su Chen sudah mengejar prajurit tersebut, pukulan keras mendarat di kepalanya, seketika seperti semangka yang meledak, darah segar dan otak bercucuran. Seluruh aula sesepuh dipenuhi aroma darah yang pekat. Semua orang terpaku. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Chen akan begitu kejam. Dengan begitu cepat mengakhiri nyawa dua prajurit Su Yuanchang. Yang lebih mengherankan, kedua prajurit itu memiliki kekuatan di puncak kultivasi Refine Qi. Dengan dantian dan laut Qi-nya hancur, bagaimana mungkin Su Chen masih memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti ini? Ibu, apakah kau baik-baik saja? Anak tidak patuh. Aku terlambat datang. Su Chen melihat wajah Liu Hanyan. Matanya memerah dan hampir meneteskan air mata. Gemetar dia mendekat, menopang Liu Hanyan. Setelah 500 tahun, akhirnya ia bisa melihat ibunya lagi. Chena, aku baik-baik saja. Jangan terlalu terburu-buru. Ini adalah aula sesepuh. Liu Hanyan penuh dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Khawatir para sesepuh akan marah pada Su Chen. Su Chen, bagaimana kau berani membunuh orang di aula sesepuh ini? Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Su atas dosa-dosa ini. Membunuh binatang bejat seperti dirimu. Su Yuanchang memekik marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bung! Su Yuanchang dipenuhi dengan Qi sejati. Kekuatan kultivasi Refine Qi tingkat 6 meletus dengan penuh tenaga. Mata yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Tangannya membentuk cakar elang, dipasangi dengan cahaya emas samar. Meluncur cepat menuju Su Chen. Teknik bela diri superior kuning. Cakar elang emas. Ilmu bela diri dibagi menjadi tingkat kuning, tingkat mistik, tingkat bumi, dan tingkat langit. Setiap tingkat memiliki 4 kelas. Rendah, menengah, tinggi, dan luar biasa. Cakar elang emas adalah salah satu jarangnya teknik bela diri superior kuning yang dimiliki oleh keluarga Su, dengan kekuatan Su Yuanchang. Bahkan sebatu besar pun dapat dihancurkan dengan cengkeraman itu. Ketika dia langsung menggunakan cakar elang emas, itu menunjukkan bahwa Su Yuanchang benar-benar berniat untuk menghentikan Su Chen dengan cara apapun. Matilah! Warna dingin menyilaukan di mata Su Chen, sedikit senyum mengejek terlintas di bibirnya. Jika Su Chen sebelumnya, dengan kultivasi puncak tubuh fisik ke-9, tidak akan pernah bisa menjadi lawan Su Yuanchang. Namun, setelah kembali hidup dari 500 tahun kemudian, meskipun kekuatan kultivasi yang kuat telah hilang, ia tetap Woolworth 9 naga, hanya selangkah dari tingkat dewa. Pengalaman bela dirinya, insting pertempuran, tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Meskipun cakar elang emas kuat, Su Chen dengan cepat menemukan beberapa celah di dalamnya. Dentung. Dia tidak menghindar, tanpa ragu melontarkan pukulan ke arah lawan.
Bagaimana dia berani menantang Yuan Chang? Benar-benar menganggap seberapa besar dirinya. Para sesepuh dan Su Yao melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Tidak turun tangan untuk menghentikan. Mereka yakin, dengan Dantian dan Laut Qi yang hancur, Su Chen sama sekali tidak akan bisa menandingi Su Yuan Chang. Nasibnya sudah ditentukan. Su Chen pasti akan terluka berat, jika tidak mati. Namun, adegan berikutnya membuat mereka terperangah. Krak! Bayangan Su Chen seperti hantu, seolah berpindah tempat dengan cepat, muncul di samping Su Yuan Chang. Pukulan keras yang kejam meledak di lengan kecil Su Yuan Chang. Suara krisis terdengar tajam. Kilatan darah samar muncul, cakar elang emas Su Yuan Chang terlepas, lengan kecilnya benar-benar hancur oleh kekuatan pukulan langsung Su Chen. Ah! Tanganku! Su Yuan Chang menjerit kesakitan, wajahnya penuh dengan penderitaan. Plak! Dan sebuah suara tajam lainnya terdengar. Su Chen mengubah pukulan menjadi tamparan. Melayangkan telapak tangannya ke arah wajah Su Yuan Chang, memukulnya menjauh. Su Yuan Chang batuk darah, separuh wajahnya membengkak. Apa ini? Sang tua sesepuh, Su Yao, dan para hadirin terperangah. Bagaimana mungkin Su Chen, yang dianggap sebagai sampah dengan Dantian dan Laut Qi yang hancur, berhasil mengalahkan Su Yuan Chang? Berani sekali, Su Chen, berani menentang aturan di sini. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Sang tua sesepuh menyuarakan ketidakpuasannya dengan suara dingin. Menentang aturan? Padahal jelas-jelas Su Yuan Chang yang menyerang duluan. Kau pura-pura tidak melihat hal itu. Sudah cukup tua, apakah begitu ingin menjadi anjing untuk Su Yao? Su Chen tersenyum sinis, tidak memberi sedikit pun rasa hormat kepada sang tua sesepuh. Baginya, tidak ada orang baik di keluarga Su ini. Semua peristiwa di masa lalu tertanam dalam hatinya. Dia telah melihat jelas wajah sebenarnya dari keluarga Su, tidak ada lagi ilusi di dalam hatinya. Su Chen, kau anak kecil sombong ini mencari kematian. Sang tua sesepuh gemetar oleh amarah, aura pembunuh mencekam mengelilinginya, seakan ingin langsung menyerang Su Chen. Sang tua sesepuh, bunuh dia. Bunuh binatang kecil sombong ini. Dia tak lebih dari serigala sombong yang belum dijinakkan, sama seperti bapaknya yang sudah mati. Su Yuan Chang berkomentar penuh dendam. Cukup! Pada saat itu, suara dingin terdengar. Su Yao maju ke depan. Su Yuan Chang dan sesepuh besar seketika menjadi diam. Su Yao, akhirnya kamu berani untuk bersuara. Ejek Su Chen. Dia sudah lama tahu bahwa sesepuh besar, Su Yuan Chang, dan seluruh keluarga Su bergantung pada Su Yao. Su Yao memiliki kecantikan yang luar biasa, temperamen dingin, dengan kebanggaan yang melekat dalam dirinya. Pandangannya menyapu Su Chen seakan melihat semut, menunjukkan sikap merendahkan. Su Chen, awalnya saya berpikir bahwa dengan Dantian dan Laut Qimu hancur, kamu akan tetap bersikap tenang. Tidak pernah terpikirkan bahwa kamu akan melakukan tindakan sekeji ini. Jika begitu, jangan salahkan saya karena tidak terjebak pada kenangan lama. Kata Su Yao dengan dingin. Ada keinginan membunuh dalam suaranya. Terpaku pada masa lalu. Su Chen tertawa. Su Yao, jika bukan karena usahaku yang gigih menyelamatkanmu di Gunung Bulan Kuno, kamu sudah pasti menjadi santapan serigala dan jeti hidangannya. Apakah kamu masih berani bicara padaku tentang kenangan lama? Kamu selalu merencanakan segala sesuatu, bertujuan untuk merebut posisi pewaris muda keluarga Su dan karunia ilahi yang ditinggalkan oleh ayahku. Bukan begitu? Sungguh merupakan hati perempuan yang paling beracun. Melihat Su Yao di depannya, meskipun Su Chen telah melalui kehidupan yang terus bergantian, hatinya tetap tergerak oleh gelombang emosi. Dia tidak bisa memahami bagaimana sifat manusia bisa jatuh begitu rendah. Su Yao merasa malu dan marah. Matanya semakin dingin. Su Chen, posisi pewaris muda keluarga Su atau karunia ilahi bukanlah sesuatu yang sampah sepertimu bisa harapkan. Dunia ini memang tempat bagi yang kuat yang dihormati. Jika kamu merasa tersinggung, maka salahkan dirimu sendiri bahwa kamu hanya seorang sampah.
Apa hakmu untuk dibandingkan denganku? Yang kuat yang dihormati. Hahaha, sungguh menarik. Yang kuat yang dihormati. Su Chen tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Su Yao dengan niat membunuh yang tak terlukiskan. Su Yao, berani berdua denganku? Kau ingin menantangku? Su Yao mengerutkan kening. Benar. Kamu bilang aku sampah, kan? Apakah kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dari sampah sepertiku? Duel kita akan memutuskan pemenang dan pecundang, serta menentukan nasib hidup dan mati. Su Chen berbicara dengan tegas. Di kehidupan kedua ini, dia bertekad untuk melindungi orang yang ingin dijaganya, dan juga menyelesaikan semua utang dendam dengan tangan sendiri. Dia tak akan bisa tenang tanpa mengakhiri Su Yao. Baiklah. Tetapi, pertarungan akan dilakukan sebulan dari sekarang. Jika kau berhasil mengalahkanku, posisi pewaris muda keluarga Su akan menjadi milikmu. Begitu juga dengan karunia ilahi. Su Yao berkata dengan dingin. Deal. Posisi pewaris muda keluarga Su tidak menarik bagi saya. Yang saya inginkan hanyalah karunia ilahi. Su Chen berkata dengan tenang. Lalu, ia menopang Liu Hanyan dan perlahan meninggalkan balai sesepuh. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya dalam sebulan? Meskipun anak ini memiliki dantian dan lauti yang hancur, namun kekuatannya sangat kuat. Su Yuanchang menatap punggung Su Chen yang pergi dengan ekspresi penuh kebencian. Ayah, kau tahu sejati tubuhku. Sebulan lagi, aku pasti akan mencapai tahap pemurnian Ki ke-9. Sementara dirinya, sebulan lagi, Ki sejatinya pasti akan habis. Saat itu membunuhnya akan mudah sekali. Su Yao berkata dengan dingin. Meskipun sombong, namun ia juga sangat hati-hati. Baru-baru ini ia berhasil menembus tahap pemurnian Ki. Melihat kekuatan besar Su Chen, saat ini dia tidak yakin dapat mengalahkannya. Namun, dalam 1 bulan, dia memiliki keyakinan mutlak. Biarlah Su Chen hidup sebulan lebih lama.